Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Nelly dari Prodi PEP PJJ S2. Saya akan membagikan pengalaman saya di mana saya mengalami kegagalan dan saya bangkit untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya akan membagikan sedikit pengalaman saya. Saya akan share screen di sini. Oke, yang menjadi kegagalan saya di sini yang pertama yaitu memanajemen waktu dengan baik. Karena saya sebagai seorang guru dan selain itu juga saya sebagai ibu rumah tangga dan yang lainnya adalah saya juga bekerja sebagai part-time di salah satu bidang farmasi yaitu di apotik. Yang kedua yaitu mendisiplinkan diri saya dalam hal makan tepat waktu karena banyaknya tugas yang harus saya selesaikan pada waktu yang sudah ditetapkan. Dan ketika saya sedang asik mengerjakan tugas, saya mempunyai kebiasaan yang buruk yaitu enggan meninggalkan tugas itu. Walaupun perut saya terasa lapar dan terasa perih, saya akan terus mengerjakan tugas. Itu yang menyebabkan saya terkadang pada malam harinya akan mengalami sakit perut. Ya, dan ketika saya mengalami kegagalan, tentunya sebagai seorang yang eh, baik gitu ya. Saya harus bangkit, tidak terpuruk terus dalam kegagalan itu. Saya harus bangkit dari kegagalan dan inilah caranya. Yang pertama itu saya evaluasi diri. Kenapa ya ketika malam hari saya sakit perut, saya mengidentifikasi sendiri. Oh ternyata saya tadi enggan tuh bangkit untuk makan. Saya makannya telat gitu, tidak tepat waktu ya. Kemudian yang kedua itu membuat rencana baru lagi. Saya harus memapping waktu, membuat suatu jadwal yang baru. Pertama saya menguatkan diri tuh jam 12 makan. Ketika itu saya melihat, oh jam 12 ternyata saya tidak bisa makan, tapi saya membuat waktu kembali misalnya setengah satu saya harus makan. Nah, ketika jam setengah satu mau tidak mau, apapun itu saya harus meninggalkan semuanya dan saya harus makan tepat waktu. Kemudian ketika jam pulang sekolah, saya harus pulang ke rumah langsung dan tidak boleh kemana-mana dulu karena ada kegiatan lain yang sedang menunggu saya. Saya harus meninggalkan satu kebiasaan. Mungkin biasanya saya pulang sekolah, saya bisa mampir ke sana sini dulu, bisa bercengkraman dengan yang lain ya. Saya harus meninggalkan itu untuk sementara waktu. Yang ketiga, saya harus mendisiplinkan diri lebih lagi, disiplin lebih lagi apa yang saya rencanakan, apa yang sudah saya buat, mappingnya saya harus laksanakan dengan baik. Kemudian belajar dari kesalahan supaya saya tidak sakit perut dalam lama hari, saya harus makan tepat waktu dan supaya kerjaan saya tidak menumpuk, saya harus mendisiplinkan diri untuk tidak menunda-nunda waktu dan eh, mementingkan satu yang terpenting dari yang penting. Yang ketiga yaitu bagaimana supaya bisa sukses. Kita semua bisa sukses, namun tergantung dengan pribadi kita masing-masing. Sukses dilahirkan untuk orang yang pertama selalu bersyukur dalam segala hal. Ketika kita sakit, kita bersyukur. Ketika kerjaan banyak, kita bersyukur. Dengan bersyukur, kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Yang kedua, tersenyum. Dengan tersenyum, beban pikiran kita akan lebih lepas ke dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, hilangkan rasa takut. Berani untuk mencoba walaupun terkadang terjatuh. Tidak semua orang, ya, saya yakin tidak semua orang eh, harus terpuruk terus. Tidak ya kita harus berani dan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah jatuh, semuanya pernah, harus kita bangkit, kita tidak boleh takut. Yang keempat, mengakui kesalahan. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita sudah menunda-nunda waktu, kita mengakui itu dan kita merubah kesalahan kita. Yang kelima yaitu merubah pola pikir. Saya pemenang, saya bisa. Ketika kita merubah pola pikir, saya pemenang, saya bisa. Tentu yang tertanam di pikiran kita adalah saya bisa, dan ketika saya bisa, semuanya bisa kita kerjakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali.